IPO sering dijadikan momen oleh para trader untuk mencapai keuntungan multi-bagger dalam waktu yang singkat. Sebut saja cuan, baru listing di tahun 2023 kemarin, tapi harganya sudah naik lebih dari 4.000%. Tapi tak ayal, banyak juga IPO yang turun di hari pertamanya listing. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita mencari potensi dari saham IPO yang akan multi-bagger? Lalu bagaimana sih analisa potensi dari saham-saham IPO tersebut? Kita simak selengkapnya di episode Stock We Talk kali ini. Oke, baik teman-teman Stock We Talk, selamat datang di Stock We Talk episode kali ini. Sudah bersama saya di episode kali ini tamu spesial kita yaitu Bang Boston. Halo Mas Rafid. Oke, pagi Bang Boston. Pagi Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah luar biasa. Mas gimana? Alhamdulillah Bang, lancar jaya. Mantap. Oke. Thank you nih Bang Boston udah hari ini berkenan nih Bang untuk hadir dan ngobrol-ngobrol di Stock We Talk episode kali ini. Yes. Oke, mungkin dari Bang Boston bisa kenalin dulu nih ke teman-teman Stock We Talk yang nonton dari rumah. Halo teman-teman Stock Vitor. Aku Boston. Ya, itu adalah ID dari aku kalau di saham. Nama asliku adalah Anthony Suheri. Aku adalah seorang full-time trader dan full-time investor ya. Dan dulu tuh aku sebelum jadi full-time ini, investor dan trader, itu aku dulu seorang internal auditor. Oke. Di salah satu perusahaan pertambangan batu bara dan nikel di Kalimantan Selatan. Jadi pada waktu itu tahun 2018 sampai tahun 2020 akhir, aku seorang internal auditor, tapi juga nyambi sebagai trader ya waktu itu ya, masih trader. Nah sekarang ini setelah 2021 awal, bulan Januari, aku udah full time trader dan investor sampai hari ini. Oke, gitu. baik. Berarti dari full time internal auditor dan sekarang menjadi full time investor dan trader ya? Betul sekali. Ya, kalau boleh tahu, sudah memulai trading dan investing itu dari tahun berapa nih Bang? Jadi aku dulu ingat banget pertama kali buka akun saham itu ya, itu sebelum pemilu 2019. Oke. Nah jadinya itu setelah pemilu, jadi waktu itu 2 minggu buka akunnya ya. Nah sekarang udah pemilu lagi dan berarti udah 5 tahun nih. 5 tahun ya? Berkecimpung di Bursa Efek Indonesia ya sebagai trader gitu. Oke, berarti dari pemilu 2019 ke pemilu 2024 ya tahun ini. Betul. Oke, baik Bang, kalau aku lihat nih sebagai Bang Boston tuh sekarang sudah berhasil menjadi full time investor dan trader nih. Apalagi kalau aku lihat secara profile, Bang Boston fundamental oke, technical oke, dan bahkan bandarmologi itu oke banget nih. Sebenarnya stylenya Bang Boston ini apa sih? Oke, jadi sebenarnya secara nggak sadar kita itu sebagai pelaku pasar ya atau trader, investor itu memang kita memakai semua ilmu ya. Jadi ilmu itu memang ada yang bagus, ada yang kurang bagus, yang kurang cocok buat kita. Tapi kita ambil yang bagus-bagusnya aja. Dari ketika cabang ilmu ini ya ada fundamental, ada teknikal, ada bandarmologi. Nah itu juga didukung sama quote dari Benjamin Graham. Yaitu adalah seorang gurunya Warren Buffett ya. Itu udah legend banget lah. Jadi dia sendiri punya quote bahwasanya kita sebagai intelligent investor itu harus notice, kita harus tahu keberadaan dari Mr. Market. Ya, kita harus do business with him gitu ya. Karena mereka itu yang punya andil besar dalam menggerakkan harga saham ya. Jadi harga saham itu bisa dia salah harga, bisa dia terbang begitu anomali itu karena ada andil Mr. Market. Nah, kita memanfaatkan itu. Nah, jadi dari situ saya mengcombine semua ilmu yang ada di bursa ya, termasuk fundamental, technical analysis, dan juga bandarmologi gitu. Oke, berarti 3 cabang ilmu tadi yang mungkin udah dikenal juga ya teman-teman Stock Vitor sekalian, itu dipakai semua sama Bang Boston? Iya, jadi kita memakainya itu ada porsi-porsinya ya, Mas. Juga ya. Jadi pertama kalau kita bicara soal core ya, stok itu ya fundamental itu paling penting, bener. Ya kenapa? Karena kita dari fundamental aja kita udah bisa mengeliminasi nih saham-saham yang mungkin ya itu punya tato di bursa ya, seperti tato M, E, B sama I ya, itu yang benar-benar kita udah pasti eliminasi, skip. Ya itu dari fundamentalnya kayak gitu. Jadi kita menghindari saham-saham yang udah equity-nya minus, yang GCG-nya itu nggak bagus, yang utangnya juga gede banget, berpotensi delisting gitu ya. Itu kita udah pasti hindari karena fundamental. Ya, jadi kita pilih saham-saham yang memang dia bagus ya. Nah kalau dari technical analysis itu dari volume aja udah bisa kerasa. Jadi kan kalau di bursa kita pengennya punya saham itu yang likuiditasnya lancar gitu ya. Betul. Kita nggak mau yang sepi banget kayak kuburan tuh, bid overnya. Naik turun tuh seru ya. Kita bisa masuk, kita bisa hajar kanan, kita bisa beli sahamnya tapi nggak bisa keluar karena nggak ada ketersediaan bidnya gitu. Tipis-tipis itu ya. Itu dari teknikal sudah kayak gitu ya. Kemudian dari bandarmologi ya itu nanti turunannya adalah aksi korporasi. Kita bisa tahu proyek dari mereka apa saja.
juga nanti ada broker summary ya. Itu nanti kalau broker summary itu sebagai boost confidence aja. Oke. Ya, kita menambah confidence. Oh, bahwasanya ada institusi besar, mungkin asing atau mungkin big money dari lokal, dia entry nih dan kebetulan volumenya juga tinggi dan dia sahamnya uptrend kayak gitu. Jadi kita menggunakan semuanya itu ada porsinya. Porsinya masing-masing ya. Tapi kalau dari screening kita bisanya pakai fundamental dan bendermologi. Ya, kita mau tahu nih fundamentalnya bagus apa enggak. Kita mau tahu nih ada prospek apa ke depan, project apa ke depan, terus bagaimana broker summary-nya itu dari bendermologi. Nah, kalau kita mengkawalnya, kita pakai technical analysis. Ya, gitu. Oke, nah kalau dari Bang Boston sendiri menyebut style itu apa nih? Stylenya Bang Boston ini sebenarnya apa nih? Nah, namanya adalah Bostonmology. Bostonmology, oke. Ya. Berarti based on research dan experience dari Bang Boston ya? Iya, jadi kalau kita sebagai seorang pelaku pasar, itu kita harus punya metode sendiri. Oke. Ya, metode ini harus sudah kita riset, harus sudah kita backtest ya, bertahun-tahun, dan kita sudah berjam-jam juga merisetnya, beribu-ribu jam gitu ya. Nah, dan itu harus dibuktiin. Nah, jadi kalau misalkan metode saya namanya Bostonmology. Itu memang karena itu cocok dengan profil risiko saya, dan saya sudah melakukan backtest dan riset. Oke. Kayak saya namakan itu. Jadi kombinasi dari ketiga ini, metode tadi yang saya sudah sebut, berdasarkan porsi-porsinya. Oke, gitu. Bostonmology. Yes. Oke, baik teman-teman Stock Bitor nih, sudah ada Bang Boston sini dan ilmu Bostonmologinya. Mungkin cocok kalau misalkan kita juga membahas yang lagi rame dan trending di market nih Bang. Boleh. Lagi kalau kita lihat Bang Boston, kalau di sosial medianya, itu sering banget membahas seputar saham-saham IPO. Yes. Kalau kita tahu kan kalau di awal tahun 2024 ini, udah puluhan nih saham-saham yang sudah melantai di bursa. Yeah. Mungkin apalagi kalau kita tahu nih dari Bang Boston sendiri kan sudah sering share experience ya bahwa udah mendapatkan keuntungan ratusan persen dari saham-saham IPO. Mungkin kalau di Bang Boston sendiri sebenarnya saham IPO tuh pandangannya bagaimana sih? Oke, jadi saya riset saham IPO itu dari Januari 2022. Oke. Ya, itu pertama kali triggernya adalah saham ADMR ya, teman-teman tahu. Wah, itu ribuan persen ya Bang ya? Iya, 10 Januari 2022 dia listing, kemudian naik dari 100 sampai 3.000, itu yang men-trigger saya untuk riset. Ya, bahwasanya di bursa itu nggak cuma saham-saham yang berfundamental bagus aja yang bisa beggar, tapi juga ada saham IPO yang secara valuasi itu nggak terlalu murah-murah banget ya, tapi dia biasa aja, tapi dia bisa naiknya bisa berlipat-lipat. Nah, itu adalah trigger awalnya. Nah, setelah saya riset bertahun-tahun selama 2 tahun itu ya, backtest, riset, dan saya menemukan satu pola. Ya, jadi untuk saham-saham yang bisa seperti ADMR, mirip-mirip seperti itu, mungkin bisa dapat 2 beggar atau 3 beggar, itu dia punya karakteristik yang sama ya. Jadi pertama adalah dia pasti saham energi. Energi, di sektor energi sektor energi ya. Terutama itu di batu bara, minyak, sama nikel ya. Terakhir juga ada yang namanya renewable energy ya. Jadi 4 ini nih, jadi sektor energi, subsektornya ini 4 ya. Nah, kemudian dia ada di papan utama ya, di papan utama. Jadi papan utama itu dia kalau nggak salah dia harus punya reserve cash itu 100 miliar dan secara equity itu 2 triliun minimal. Dan ada syarat-syaratnya lagi. Tapi itu teman-teman bisa lihat di bursa ya, dia masuk ke papan mana itu ada. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah dia punya owner atau di baliknya itu ada orang yang seperti konglomerat ya, konglomerasi, atau dia punya orang yang punya influence besar gitu ya, seperti itu. Jadi 3 ini aja. 3 karakteristik. Iya. Jadi kalau teman-teman ketemu saham-saham seperti ini, itu kemungkinan besar dia bisa naik, bisa beggar gitu. Bisa beggar ya. Nah, kalau saham-saham yang tadi listing sesuai dengan karakter yang Bang Boston sebutkan tadi, itu potensi lock arah nggak sih Bang dari pertama? Oke, jadi kalau misalkan kita memesan IPO nih ya, berapapun itu, kemungkinan besar dikasihnya kan kecil. Ya, jadi kalau saya sih bilangnya itu ya easy money lah. Easy money. Kemungkinan besar kalau misalkan teman-teman itu beli di saham yang bagus, di IPO yang cukup bagus, apalagi di sektor energi, itu kemungkinan besar cuan. Cuman kan cuannya nggak terlalu besar ya, secara rupiah gitu ya, nggak terlalu besar. Nah, yang jadi concern kita adalah setelah dia listingnya. Nah, jadi biasanya ada beberapa saham yang dia langsung arah, berhari-hari ya. Waktu itu ada contohnya ada saham ADMR 2022 itu benar-benar dari 100 sampai 700 itu arah. Jadi benar-benar 7 hari 7 malam. Nah, ada juga beberapa saham yang seperti itu tapi dia nggak langsung lock arah. Seperti contoh saham Ali ya, yang baru. Yang baru banget ya? Iya, itu saham dari energi juga, punyanya Pak Bakri ya. Dan dia di sektor batu bara juga ya, tapi coal distribution. Itu hari pertama dia
nggak langsung lock arah ya, tapi dia benar-benar ada opening di kuning itu ya sempat ya, ya, sempat opening ya. di kuning, dia naik dulu baru turun sedikit. Nah, itu kita bisa masuk. Oke. Ya, kenapa? Karena dengan tadi punya 3 karakteristik yang saya bilang tadi, itu kemungkinan besar dia akan uptrend. Oke. Jadi pada intinya, kalau misalkan teman-teman riset di situ, itu ada saham-saham yang IPO di bulan Februari Januari 2024 ini, itu yang masih terus jalan pasti dia di saham yang papan utama, energi, dan di belakangnya ada konglomerat. Ya, saham-saham lain itu kemungkinan besar umurnya paling seminggu 2 minggu dia udah di high-nya, habis itu dia distribusi kayak gitu. Oke, berarti dari puluhan tadi ya saham yang memang sudah listing dan ditawarkan mungkin, dan kan 2024 ini masih panjang nih, apalagi target dari bursa sendiri ya kan akan melistingkan ya mungkin berapa ratus emiten lagi kan ya yang akan melantai di bursa. Berarti 3 karakteristik tadi yang menjadi kunci ya dari Bang Boston sendiri ya. Betul. Oke, mungkin kalau dari 3 kunci tersebut Bang, pengalaman cuan terbesar dari IPO ini boleh nggak sih diceritain nih ke teman-teman Stockbiter? Boleh. Jadi pada dasarnya kita kalau melihat dari Warren Buffett atau siapapun orang-orang sukses itu, portofolio dia dari berbagai saham yang dia punya, ya mungkin 10, 20, atau mungkin 100, itu paling yang berhasil jadi naga atau yang benar-benar bisa ngasih dia impact yang besar itu paling 1 atau 2 saham. Kayak contohnya Warren Buffett itu di Apple ya, itu dia yang paling besar di Apple sama Coca-Cola, jadi 2 aja tuh core-nya ya. Mungkin kalau Pak Lo Keng Hong itu dulu di UNTR dia menang besar, di INKP juga ya, jadi nggak banyak gitu ya. Nah sama kalau saya juga, jadi per tahun itu ada selalu yang bikin kita cuan besar. Jadi pada dasarnya kita cuma perlu 1 atau 2 saham aja, tapi kita menangnya besar. Itu udah cukup untuk menumbuhkan portofolio. Jadi tahun 2022 itu saya di ADMR untuk IPO ya. Yang tadi naik ribuan persen itu ya Bang ya? Jadi saya ngikutin dari dia 100 sampai ke 3.000. Jadi itu saya bagi dalam beberapa account, ada yang memang saya swing sampai dia ke 3.000 waktu itu, ada juga yang saya trading scalpingin setiap hari. Kayak gitu. Nah, di tahun 2023 itu di bulan Maret saya besar itu di Cuan ya. Cuan, sahamnya Pak Prajogo ya. Kemudian di bulan Mei atau Juni itu di sahamnya Aman. Aman Mineral. Iya, sahamnya Pak Salim. Salim ya. Dan di bulan Oktober awal itu di Brand. Gitu. Jadi tahun ini kebetulan ada 3 ya. Dan semuanya kalau teman-teman breakdown lagi, yaitu ya sahamnya saham energi, dia di papan utama dan dia itu punya konglomerasi. Jadi itu karakteristiknya pasti sama tuh. Jadi ke depan ini menjadi pelajaran juga buat kita ketika teman-teman ketemu saham-saham model seperti itu, mungkin teman-teman bisa ambil dari historical riset saya ya sebagai referensi gitu untuk ambil. Untuk consider untuk ikut IPO dan memesan ya Bang ya? Iya, karena lumayan kan kalau misalkan ada saham yang naik terus, bisa nambahin portofolio kita tumbuh ya. Gitu. Berarti tadi kalau aku back through ke belakang 2023 tuh dapat 3 jackpot ya dalam waktu berdekatan ya? Iya. Baik, nah kalau misalkan tadi kan kita ngomongin soal saham-saham yang IPO nih Bang. Mungkin kalau IPO kan tahapannya awalnya dari pemesanan, terus ada penawaran umum, dan akhirnya kan listing kan nantinya. Kalau dari tips-tips penawaran nih Bang, mungkin untuk pemesanan nih, ada nggak sih tips-tips dari Bang Boston? Karena kan kalau teman-teman nih Stockbiter di luar kan sering banget nih, ada tips mungkin kalau misalkan kita beli di bawah 100 juta atau beli di atas 100 juta, itu kan algoritmanya akan beda. Kalau di Bang Boston sendiri ada tipsnya nggak nih? Ya, jadi kalau kita lihat secara historikal, memang itu 100 juta jadi patokan ya. Karena biasanya yang di atas 100 juta tuh dikasihnya sedikit. Ya, tapi kalau di bawah 100 juta tuh mungkin bisa banyak ya dikasihnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, jadi gini, kalau untuk saham-saham IPO, ya itu teman-teman jadi prioritas kedua. Kenapa? Karena kalau misalkan marketnya sepi, nggak ada yang bisa dibeli, kebetulan ada saham IPO yang menarik, ya teman-teman ambil. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi pegang saham bagus, yang teman-teman yakin, kemudian ada saham IPO, teman-teman prioritasin aja yang teman-teman pegang aja. Nah, yang IPO nanti ini mainnya pas listing aja, atau kita tradingan pas listing aja. Nah, tapi kalau misalkan saham tadi adalah saham yang saya sebutkan tadi, yang energi, yang 3 kunci itu ya? Biasanya saya all in udah. Nah, jadi kayak benar-benar saya masukin semua uang saya ke sana. Ya karena bagi saya itu strong buy, sangat strong buy. Jadi kalau dalam trading saya biasanya pakai prinsip barbell investing ya. Jadi saya hanya beli saham itu yang strong buy aja sesuai dengan metode saya. Kalau dia nggak strong buy atau biasa aja saya nggak mau gitu. Saya nggak suka tengah-tengah. Jadi kalau barbell itu
kanan sama kirinya kan berat. Hmm. Ya kalau seperti barbel ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada yang menarik ya kita full cash. Oke. Tapi kalau ada yang menarik kita full ke sini. Langsung Ya hajar aja. hajar sikat ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau bagi saya yang paling pertama adalah prioritasnya tadi itu. Ya dia saham energi, dia papan utama dan dia dibelikan ada konglomerasi. Oke, Ya, berarti itu tanda sebagai strong buy dan high conviction nih buat Bang Boston ya? Iya, itu based on riset ya. Oke. Berarti by historical ini hit rate-nya masih tinggi berarti ya? Maksudnya belum ada yang miss atau belum ya untuk saat Belum ini? ada. Based on experience dan riset Iya. dari Bang Boston? Ya teman-teman bisa coba cek beberapa historical saham-saham yang tadi. Ya contohnya ada ADMR, ya tadi saya sudah sebutkan ada Cuan, Aman, Brand, ini sekarang ada ALII ya. Iya. Jadi so far sih dari 5 itu masih naik semua ya. Betul ya, semenjak dari kita syuting ini juga masih naik ya Bang ya untuk Iya. saat ini ya? Terakhir ada PGEO juga ya. Oh iya bener ya. Yang di sektor energi. EBT ya tadi yang Iya. subsektor dari energi juga Iya, ya? pada akhirnya sampai sekarang dia di atas harga IPO-nya, bahkan dia udah 2 kalinya gitu. Betul, oke. Nah tadi kan udah bagian pemesanan nih Bang. Hmm. Ketika itu jatah diberikan kan ada allotment-nya nih. Iya. Allotment itu berpengaruh nggak sih Bang? Mungkin kalau teman-teman stockbiter juga kan, wah ini allotment-nya sedikit berarti akan beggar nih. Kalau allotment-nya banyak mungkin kayak, wah ternyata dikasih banyak nih. Iya, iya. Mungkin bagaimana kalau pandangan dari Bang Boston sendiri? Oke, jadi di IPO itu ada 3 ya papannya ya. Akselerasi, papan pengembangan, sama papan utama. Nah yang papan utama ini biasanya nyari uangnya besar. Biasanya di atas 2 triliun lebih ya. Nah kalau misalkan dia 10 triliun ke atas, kemungkinan besar sih allotment-nya agak besar ya. Tapi masih di bawah 10%. Tapi itu bagus sebenarnya. Kalau papan utama, berapapun dikasihnya, kalau bagi saya itu nggak apa-apa, saya terima aja. Nah kalau papan pengembangan, biasanya mereka strategic IPO. Jadi pasti dikasihnya kecil. Ya karena mereka mau mencoba untuk, market maker-nya ini mencoba untuk naikin dulu harga sahamnya. Jadi kalau dikasih kecil di papan pengembangan, itu bagi saya cuman kita trading aja. Oke. Nggak cocok untuk di swing atau di hold ya. Nah tapi kalau papan akselerasi, saya pasti udah skip. Ya, Oke. saya nggak akan pernah beli saham yang papan akselerasi, apalagi yang sahamnya itu dia bisa bergerak harganya di bawah 50 ya. Mungkin harga terenahnya 1. Iya gitu. bener ya. Ya saya nggak beli itu. Kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah di papan utama, kita bisa manfaatkan untuk kita swing. Yang mungkin sampai dia beggar selama dia uptrend, kita hold terus. Tapi kalau di papan pengembangan, kita trading aja. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti tadi itu untuk yang tadi ya pembagian atau allotment-nya ya kalau dari Iya. sisi Bang Boston sendiri. Sama nih Bang, kalau di market nih teman-teman market juga dan ramai juga nih di Stockbit biasanya underwriter itu berpengaruh nggak sih? Katanya oh ini underwriter ini pasti bagus, underwriter apa itu pasti bagus. Kalau dari Bang Boston sendiri ada view nggak di seputar underwriter mungkin ya yang mengawal IPO saham? Ya, jadi underwriter itu sangat berpengaruh. Oke, Ya, jadi sangat gini, berpengaruh. sebenarnya underwriter itu adalah seorang atau institusi yang mengeksekusi ya saham ini mau diarahkan kemana ya. Tapi lagi semua itu tergantung dari si emitennya atau ownernya, karena mereka yang membayar underwriter itu untuk melakukan kerja ya, mau diapain gitu. Jadi tergantung deal-dealannya sebenarnya. Nah tapi kalau kita nggak tahu itu ya, historical itu menjadi patokan kita. Oke. Ya, jadi itu penting. Nah jadi kalau misalkan ada beberapa underwriter yang memang saya sudah list, yang bagus itu siapa-siapa aja. Ya, contohnya adalah yang di BUMN ya, seperti underwriternya CC atau NI gitu. Atau yang sekarang nih yang bagus, yang lagi garap si Ali itu ada KI. Ya, 3 ini ya. Sama satu lagi ada yang di BRI ya, di OD ya. Jadi yang 3 ini kan BUMN nih. Satu lagi yang KI. So far sih 4 itu sih yang saya concern ini bagus. Nah sisanya itu biasanya underwriter itu dia cuma trading aja. Jadi dia pandai-pandai aja untuk naik turun harga saham, mencari volatile, ya seperti itu aja. Oke, berarti tadi kalau untuk buy performa di track dari historicalnya ya? Betul. Berarti based on tadi experience dan research juga ya yang Yes, sama betul. Bang Boston. Oke, nah IPO ini sebenarnya kalau dari Bang Boston sendiri Bang, kan kalau IPO sendiri kan kita juga belum tahu nih buy performa gimana, secara historical datanya memang belum ada. Iya. Apakah beli IPO itu adalah spekulatif atau memang kalau sudah di research oke dan sesuai dengan rujukan tadi itu bukan spekulatif jadinya? Oke, jadi saya percaya bahwasannya quote dari Peter Lynch. Jadi kalau kita mau beli saham itu beliau bilang know what you own and know why you own it ya. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu beli dan kamu harus tahu mengapa kamu membelinya. Jadi teman-teman kalau beli saham itu pakai conviction apapun ya,
entah itu fundamental atau mungkin historical secara underwriter kayak atau mau kayak bandarmologi atau mau pakai technical analysis itu nggak apa-apa. Oke. Ya, asalkan teman-teman punya why-nya dan teman-teman tahu apa yang teman-teman beli gitu. Oke. Nah, itu semuanya didapatkan dari backtest dan research ya. Jadi di saham itu kita bisa cuan, saya percaya. Tapi untuk konsisten belum tentu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah research dan teman-teman bisa konsisten, ya minimal teman-teman cocok lah sama profil risiko gitu ya, dan teman-teman nyaman, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk beli IPO ini, kalau bagi saya, itu saya ada researchnya secara historically dan dari kinerja dari price action-nya sendiri. Jadi kita bisa lihat dari ke belakang itu, apa aja sih saham-saham yang memang naiknya beggar, apa aja sih yang saham-saham yang nyungsep sampai ke 50 itu ada pasti. Dan kita bisa cari atau riset ketemu benang merahnya. Oh, ternyata saham-saham yang seperti ini nih yang bisa kasih kita opportunity besar. Maka kita ambil. Oh, ternyata ada saham-saham ini nih yang kasih kita nyungsep 50, baik kita hindari aja. Karena di IPO itu seperti saya yang bilang, banyak IPO paling ya setahun itu 1, 2, 3 aja yang benar-benar kayak naga gitu. Jadi jadi champion stock gitu ya? Iya, jadi kita menemukan itu, ya kita masuknya besar aja. Tapi kalau kita nggak menemukan, kita nggak apa-apa ya, kita biarkan saja gitu. Oke sih. Oke, Stockbiter, jangan lupa untuk do your own research sebelum membeli saham-saham IPO. Betul. Oke, sama Bang, aku juga mau tanya nih. Tadi kan kita udah bahas mengenai style Bang Bostonmology ya, dan saham-saham IPO. Apakah Bostonmology ini bisa diaplikasi nggak sih ke saham-saham IPO? Ya, jadi kalau saham-saham IPO itu yang kita concern adalah setelah dia listing. Iya, karena setelah listing itu kita bisa tahu nih prosesnya seperti apa. Jadi kalau saham-saham IPO itu, kalau dia di papan utama, kemungkinan besar fundamentalnya bagus. Atau mungkin biasa aja, tapi nggak ada yang jelek rata-rata ya, apalagi di sektor energi. Nah, itu kita bisa pakai dari Bostonmology kan di fundamentalnya. Jadi kita udah pasti ambil karena nggak ada sama sekali tato, nggak ada sama sekali yang GCG-nya jelek gitu ya. Jadi kita bisa ambil. Nah, kemudian untuk teknikalnya kita pasti pakai volume ya, dan tren. Kalau trennya naik terus ya saya pasti ambil gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah bandarmologinya. Ya, kenapa? Karena saham IPO yang baru lahir itu kita bisa tracking sebenarnya. Dari bandarmologinya atau di broker summary-nya. Jadi selagi underwriter-nya itu belum istilahnya jualan ya, dan selagi retail itu belum jadi pihak yang paling buyer yang paling tinggi, itu kemungkinan besar dia masih akan lanjut lagi. Ya, jadi bacanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan underwriter sudah jualan semuanya di hari itu, kemudian yang membeli adalah rata-rata dari broker retail, kemungkinan besar itu sebentar lagi sudah mau selesai atau sudah mau fase distribusi. Jadi semuanya itu sama sesuai dengan Do teori, bahwasanya kenaikan saham itu sesuai dengan 3 fase ya. Pertama adalah fase akumulasi dulu, pasti dinaikin dulu kalau IPO. Kemudian yang kedua adalah fase partisipasi publik. Kemudian setelah dia naik kebuka arahnya, pasti ada publik yang masuk tuh. Terjadilah transaksi di sana di pasar. Kemudian yang terakhir adalah fase distribusi. Nah, kita maunya masuknya ketika kita di markup sama ketika kita partisipasi publik. Yang distribusi kita sudah pasti keluar gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga nih Bang, mungkin kalau selama penawaran IPO kan pasti banyak banget nih beragam perusahaan yang akan listing nih. Mungkin sektornya beragam, bisnisnya beragam, bahkan untuk perusahaan sendiri ada yang sudah kita familiar dan ada yang belum familiar nih. Menurut Bang Boston sendiri, apakah setiap IPO itu memiliki opportunity yang sama atau bagaimana nih Bang kalau dari pandangan Bang Boston ya? Oke, jadi IPO itu sebenarnya menarik kenapa? Karena dia selalu oversubscribe ya. Jadi teman-teman bisa coba cek itu saham IPO yang bagus atau yang biasa aja atau yang mungkin jelek ya. Itu rata-rata hampir semuanya oversubscribe. Artinya apa? Demand-nya itu tinggi sekali. Secara demand-nya? Iya, demand tinggi sekali. Mungkin oversubscribe bisa 20 kali, mungkin ada yang 100-an kali gitu ya. Itu karena demand tinggi. Artinya apa? Berarti opportunity itu banyak sekali ya di bursa. Banyak sekali orang yang menginginkan saham itu. Nah, biasanya kalau ada saham yang dia langsung turun, itu gini. Kita dikasih allotment-nya itu banyak biasanya. Mungkin bisa 100% itu. Dulu ada sejarahnya dikasihnya 100%. Ya, jadi dia termasuk yang nggak oversubscribe pada waktu itu. Berarti full dari pemesanan kita dikasih semua tuh Bang? Iya, tapi itu jarang sebenarnya. Boleh 1 dari berapa ratus gitu ya. Nah, yang kedua bisa lagi nih, ada saham-saham yang memang dia dikasih sedikit. Nah, tapi ketika pas listing itu karena demand tinggi sekali, jadi para pelaku pasar ini sudah mau membelinya di harga yang arah. Nah, kemudian pada waktu itu banyak sekali yang membeli di harga arah ya, sehingga pada waktu itu underwriter-nya ya dia jualan langsung di harga atas, sehingga yang terjadi setelah itu turun.
kayak gitu. Jadi semua tergantung dari situasional kalau dia langsung turun ya. Nah biasanya seperti itu. Nah, aku mau tanya lagi nih Bang, kenapa sih Bang terjadi oversubscribe dan demand yang tinggi? Apakah memang secara conviction orang tuh conviction banget gitu dengan IPO tersebut? Ya pertama gini, ada dua jawabannya. Pertama adalah melihat kondisi bursa ya. Jadi bursa kalau misalkan lagi sepi, nggak ada saham yang bagus untuk dibeli, ya kemungkinan besar orang beli saham IPO. Ya kenapa? Karena di saham IPO ini dia pasti melewati 3 fase yang tadi saya bilang do teori. Pertama pasti fasenya akumulasi dulu. Makanya setiap saham itu kemungkinan besar diangkat dulu atau dinaikin sama market-makernya ya. Nah kemudian nanti ada partisipasi publik. Nah biasanya retail-retail itu atau pelaku pasar itu memanfaatkan fase yang pertama, akumulasi itu. Dia harus ngangkat dulu, dia nge-markup dulu. Nah disitulah mereka bisa jualan. Nah makanya setiap ada saham IPO itu hampir mungkin 90% pasti dia naik dulu. Jarang ada yang turun kecuali memang itu saham akselerasi ya. Tapi kalau kita bicara soal saham yang di papan pengembangan atau papan utama, kemungkinan besar naik dulu. Seperti itu. Makanya selalu orang itu retail oversubscribe terus, demand tinggi terus. Ya karena secara historikal 90% pasti dia akan naik dulu gitu. Berarti dari dua alasan tersebut ya yang membuat saham IPO itu oversubscribe dan demand-nya tinggi. Iya, betul. Sip. Baik, mungkin ngelanjutin nih Bang, kan kalau tadi kita udah bahas kan banyak banget tips untuk mencari kesempatan atau opportunity memesan saham IPO. Mungkin kalau dari Bang Boston sendiri nih, ada nggak sih tipe-tipe saham IPO yang dihindarin? Ini dari personal ya? Atau kayak mungkin based on experience atau research ya Bang Boston, saham-saham IPO gimana sih yang bukan mesti dihindari sih, mesti yang tips untuk menghindarinya gitu? Ya. Yang pertama udah pasti adalah saham akselerasi ya. Jadi saya jarang sekali mau beli saham akselerasi. Kenapa? Karena saya berpikir gini, kalau ada saham yang dia kan tujuannya mau mencari uang ya, IPO dari retail. Jadi dia tawarkan sahamnya ke retail, kita suruh beli gitu. Nah kalau misalkan dia itu akselerasi, berarti market cap-nya kecil, sehingga equity pun kecil. Secara skala ya kecil ya. Sehingga reserve cash-nya atau cash yang dia punya kecil. Jadi kemungkinan besar untuk dia dalam tanda kutip menggoreng-goreng saham itu ke atas itu kecil sekali. Ya bahkan justru maunya ya kita beli semua, dia yang jualan gitu. Kayak gitu. Jadi udah pasti saya skip yang akselerasi. Nah kalau misalkan untuk saham-saham yang di papan pengembangan karena memang cocoknya untuk trading, saya pasti biasanya short-nya buy underwriter aja. Jadi itu historically lagi. Jadi underwriter yang memang kasar-kasar sekali, yang memang secara historicalnya jelek, dia nge-market makerin saham itu saya skip. Nah kalau di papan utama itu hampir semua sih saya beli. Kenapa? Karena saya biasanya baca prospektusnya. Jadi khusus di papan utama itu saya biasanya baca sampai lengkap. Jadi karena saya baca sampai lengkap dan rata-rata memang ya bagus gitu ya. Jadi saya nggak ada hindari kayak gitu. Baik. Berarti kalau dari saran Bang Boston sendiri nih Bang, lebih baik kita fully concern atau lebih ngulik dalam nih saham-saham yang tadi 3 kunci yang Bang Boston punya, atau lebih baik kayak kita pelajarin semua tinggal eliminasi nih? Jadi kalau dia di papan utama, teman-teman nggak apa-apa baca prospektus. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kita akan time frame kita untuk nge-hold itu akan lama ya, karena kita mau nge-swing kalau dia memang uptrend. Ya, tapi kalau misalkan kita di papan pengembangan yang memang tujuannya untuk trading saja gitu dalam waktu time frame harian atau mungkin ya maksimal 2 minggu, teman-teman baca ringkasannya aja. Ya atau mungkin dari Stockbit udah ada yang rangkum tuh yang tentang IPO, itu aja cukup. Kalau dia di papan pengembangan gitu, kayak gitu. Baik sip. Dari Bang Boston sendiri nih Bang, kalau di luar sana kan kalau misalkan ada saham yang IPO kan pasti isu atau rumor kan akan beredar nih Bang. Mungkin by perusahaannya atau by performanya ya ketika listing nanti. Kalau di Bang Boston sendiri, ada nggak sih Bang isu atau rumor yang sebenarnya itu salah gitu di market dan menurut Bang Boston inilah sebenarnya? Iya, jadi yang paling sering adalah ketika ada yang IPO, dia untuk bayar utang. Jadi case baru nih. Iya, jadi rata-rata orang itu skeptis gitu. Padahal belum tentu ya, kalau teman-teman baca prospektusnya, contohnya seperti kita ambil case saham Ali ya, dia itu kalau nggak salah 75% untuk bayar utang. Jadi kalau teman-teman baca lagi, itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena utang dia itu kepada pihak yang berelasi itu bunganya 20%. Jadi daripada dia habis asetnya tergerus karena utang 20%, ya bagus dia IPO saja. Lunasin dulu ya? Iya, lunasin aja. Itu bagus sebenarnya. Jadi dia sebenarnya bisa bikin grow lebih cepat lagi karena yang menggerus tadi, utang tadi bunga 20% itu udah nggak ada. Jadi itu yang biasa salah. Jadi kayak
Retail-retail tuh bilang, wah ini buat bayar utang nih, kurang gitu. Belum tentu. Oke. Kalau dia di papan utama, belum tentu. Kalau di papan pengembangan, teman-teman mungkin bisa cek lagi ya. Jadi gitu. Jadi pada intinya, kita harus baca prospektusnya. Terutama kalau dia di papan utama ya. Karena bisa jadi utang itu bagus sebenarnya. Dia IPO untuk bayar utang tuh bagus sebenarnya. Gitu. Untuk keperluannya tuh ke yang lebih baik ya Bang ya? Iya, jadi daripada dia pakai untuk ekspansi tapi utangnya 20%, bunganya setahun, malah kegerus juga. Betul, bagusan dia lunaskan aja utangnya. Jadi nanti dia nggak ada tuh beban untuk dia harus bayar 20% bunga gitu. Gitu. Nah tadi kan Bang Boston juga pasti deep dive nih, kalau udah papan utama, deep dive banget nih ke prospektusnya nih. Yeah. Mungkin ada nggak sih Bang, buat teman-teman stock picker sekalian, tips and trick membaca prospektus? Kayak kita mesti langsung baca poin yang mana sih sebenarnya? Ya sebenarnya paling penting adalah tentang fundamentalnya ya. Jadi teman-teman harus tahu yang ditawarkan kepada kita itu apa sebenarnya. Ini sahamnya model apa, bisnisnya bergerak di bidang apa, terus secara valuasi seperti apa. Jadi dua. Jadi isinya apa, terus seberapa mahal harganya. Itu intinya dari semua prospektus ya. Nah kemudian nanti teman-teman harus cek lagi utang. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih, debt to equity ratio. Nah, kalau saya selalu menghindari saham-saham yang DER-nya itu di atas 200% kalau bukan saham banking ya. Kalau banking kita oke lah karena dia bisnisnya perbankan gitu. Tapi kalau ada saham yang debt-nya itu sangat besar, 200% ke atas, itu saya masih hindari. Jadi pada intinya, kita kalau mau beli saham itu, ya kita harus beli saham yang bagus, yang fundamentalnya bagus dan tidak punya utang gede. Kemudian valuasinya juga harus murah. Ya sama kayak kita beli suatu baju, let's say ya. Kita maunya beli baju yang bagus tapi murah kan? Betul, gitu. Betul banget sih. Sama kayak di IPO karena ditawarkan kepada masyarakat. Ya make sure itu ada ya komponen itu bagus dan murah. Tapi biasanya jarang ya ada yang kayak gitu. Maka kita punya toleransi nih. Mahal itu seberapa dan murah itu seberapa dan toleransinya seberapa gitu. Itu juga Bang Boston juga melihat prospek ke depannya bagaimana ya, perusahaan itu mau arah mana gitu ya berarti? Iya, betul. Terutama dari sektor ya. Sektor, biasanya kalau dia sektor energi, dia bisa sustain lah kalau saya mikirnya gitu. Karena energi itu memang dibutuhkan sekali ya di Indonesia ya, terutama di sektor batu bara atau mungkin minyak gitu. Baik. Teman-teman jangan lupa tips dari Bang Boston tadi ya. Sip. Mungkin kalau kita bicara IPO tadi udah A sampai Z-nya kita udah bahas semua nih Bang. Mungkin dari Bang Boston sendiri ada nggak sih yang tadi terlewat atau yang pengen disampaikan ke teman-teman seputar IPO itu? Ya, jadi kalau di dalam kita sebagai pelaku pasar ya, yang paling penting kalau dalam kesuksesan itu sebenarnya ada dua saya baginya. Yang pertama adalah 50% itu tergantung marketnya, 50% lagi tergantung diri kita. Jadi saya gini, 50% yang kedua itu tergantung diri kita, saya bagi 4 lagi. Yang pertama adalah kita harus punya mindset yang benar ya. Yang kedua adalah kita harus punya mental yang tangguh. Yang ketiga kita harus punya metode yang jitu, yang cocok sama kita. Nah, yang keempat adalah money manajemennya harus akurat. Tapi keempat ini kita kuasai, itu hanya menyumbang 50%. Nah, 50% lagi tergantung market. Jadi teman-teman pasti pernah dengar ya, dulu November 2020, ketika market bull run, benar-benar di IHSG ya, teman-teman mungkin beli apa aja cuan tuh. Meskipun teman-teman nggak punya 4 ini ya, nggak nguasai 4 tadi yang saya bilang ya, tapi pasti cuan. Nah, nanti pada akhirnya akan ada satu masa di mana kita udah menguasai keempatnya ya, tadi mindsetnya udah benar, mental sudah tangguh, metodenya udah oke, manajemennya sudah akurat, tapi tetap susah nih. Nah, maka dari itu di pasar itu kita harus bisa menguasai semuanya. Gitu. Jadi untuk IPO yang saya bahas tadi itu hanya menyumbang 12,5%. Karena itu hanya metode saja. Nah, penyumbang keberhasilan lainnya adalah ya tadi mindsetnya harus benar. Teman-teman harus punya mental yang tangguh. Teman-teman harus punya money management yang akurat ya. Dan didukung sama marketnya. Jadi pada intinya menjadi analis dan menjadi trader itu dua hal yang berbeda. Kayak gitu. Jadi IPO ini teman-teman bisa manfaatkan, tapi juga teman-teman jangan FOMO ya. Karena kebanyakan itu rata-rata ya pada FOMO karena arah terus. Jadi dia mau belinya di atas gitu. Teman-teman juga harus memperhatikan hal itu ya, seperti itu. Mungkin kalau ngelihat, nih kemarin udah arah multi bagger nih, kayaknya setelah ini bakal arah juga nih. Terus kayak ternyata ekspektasinya apa segala macam. Karena kan faktor keberhasilan tadi beberapa poin yang udah disampaikan Bang Boston tadi ya. Ya, jadi di market itu jarang atau hanya sedikit sekali orang-orang yang berpikir rasional. Rata-rata memang saham itu semua digerakkan oleh ya emosional ya. Jadi fear and greed.
rata-rata itu. Jadi ya kemungkinan besar teman-teman harus no emotion gitu. Kalau di dalam pasar saham kita harus jadi orang yang rasional gitu. Sip. Nah, kita mungkin udah sampai nih Bang kepada kuncinya nih. Ya. Nah, tadi Bang Boston udah jelasin semua seputar IPO dan tadi kunci-kunci keberhasilannya ya. Dan Bang Boston juga bagaimana sih Bang membangun yang tadi ya 4 poin yang ada mindset, ada money management, mental segala macam ya. Karena kalau aku lihat sendiri dari Bang Boston juga stay away from negativity ya, always positif dan disiplin nih. Betul. Bagaimana cara Bang Boston membangun itu semua Bang? Ya jadi kalau kita bicara soal menjadi seorang full time trader atau investor, itu saya udah anggap sebagai profesi ya. Ketika itu menjadi profesi, kita harus profesional ya. Nah sama seperti pemain bola, ya dia kalau jadi seorang profesional pemain bola, dia harus jaga makan. Dia nggak boleh tuh makan sembarangan ya. Nah sama kayak kita menjadi seorang trader yang itu sebagai profesi. Jadi kita nggak boleh tuh, misalkan hari ini kita FOMO gitu ya, kita denial gitu, kita nggak boleh. Dan kita harus punya satu metode, kita harus punya game plan, kita harus punya plan B juga kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi. Dan pada akhirnya kita harus disiplin. Nah, disiplin itu penting, nggak hanya untuk seorang trader, tapi untuk juga seorang investor ya. Bahkan Warren Buffett juga dulu pernah mengalami yang namanya cut loss juga. Dia disiplin, karena ya pada waktu itu dia nggak sesuai dengan conviction-nya. Jadi pada akhirnya, kita beli apa yang kita tahu, dan kita punya alasannya. Ketika alasan itu nggak ada, ya kita harus cut semuanya. Ya, kalau memang itu masih ada, ya kita hold. Nah, karena itu adalah membuat kita menjadi seorang profesional. Nah, jadi kalau di grup, seharusnya di grup yang saya bangun di Stockbit itu, kita punya semua mindset yang sama, kita punya semua pemikiran yang sama. Gitu. Jadi kita menjadi seorang trader atau investor itu kita profesional. Nah, makanya kalau ketika ada sesuatu yang mengganjal, itu biasanya saya langsung tegur atau saya mungkin kasih suatu alasan atau nasihat kepada teman-teman gitu ya. Karena teman-teman harus tahu bahwasanya tidak disiplin itu yang membuat teman-teman ya bisa kena mental atau teman-teman bisa gagal. Makanya lebih baik saya bilang ya kita lebih bagus mandi keringat saat kita latihan daripada kita mandi darah saat kita berperang. Wah, bagus banget. Jadi lebih bagus saya tempa aja di situ biar nanti di market nggak dihajar daripada teman-teman ya denial terus, FOMO terus, tapi di market dihabisin gitu. Bonyok nantinya ya Bang. Bonyok ya. Seperti itu konsepnya. Berarti stay on track, stay on plan. Betul. Gokil. Oke, dari 3 kunci tadi kan ada konglomerasi atau grup yang membackingi dari IPO nih Bang, kalau dari Bang Boston sendiri. Apakah kepentingan dari grup tersebut, ya mungkin afiliasinya yang mungkin secara umum aku sebut nih, dapat menjadi kunci juga nih untuk kesuksesan atau keberhasilan dari IPO ini? Ya, jadi kalau kita bicara soal konglomerasi atau saham, sebenarnya secara tidak langsung saham itu bergerak naik semua ada kepentingannya. Jadi kalau kita melihat dari kacamata bandarmologi ya, itu ada kepentingannya. Kenapa saham itu bisa naik? Itu semua pasti ada kepentingannya. Nah, kita perlu mencari itu dengan cara melihat dari aksi korporasinya, kita melihat keterbukaan informasinya, kita melihat mungkin kita bisa site visit ya, kita mau tanya ada project apa. Nah, pada akhirnya kalau misalkan dia naiknya karena konglomerasi ya, itu biasanya karena valuasi. Jadi konglomerasi ini atau para konglomerat ini biasanya pengen banget nih dia jadi namanya tercatat di Forbes tuh. Jadi yang terkaya atau mungkin dia masuk 10 besar Asia gitu ya. Jadi dia pasti harus naikin tuh valuasinya gitu. Nah, itu pasti diikuti sama volume yang besar ya, dan nanti dia juga pastinya uptrend. Kayak gitu, itu kepentingan yang pertama. Yang kedua biasanya ada ya, seperti saya bilang tadi, ada yang namanya didapat project atau aksi korporasi yang nanti turunannya adalah dia mencetak kinerja yang bagus. Kayak gitu. Jadi pada intinya 2 itu aja. Jadi kalau saham itu naik bisa karena kinerja, bisa juga karena suatu kepentingan. Nah, kepentingan itu biasanya adalah mau menggelembungkan valuasi. Itu aja. Berarti mungkin based on yang sebelumnya udah naik itu ya Bang ya, mungkin yang dari tahun 2023 yang Bang Boston pernah cuan lebar dari saham tersebut. Ya, di cuan juga. Cuan. Nama sahamnya cuan juga. Cuan juga ya, memberikan cuan juga ya. Oke, nah mungkin kita udah ada di ujung sesi ini Bang. Mungkin dari Bang Boston ada nggak nih closing statement atau yang mau disampaikan ke teman-teman penonton hari ini? Jadi pada dasarnya saya selalu pegang quote dari Peter Lynch. Ya, yang tadi saya sudah sebut ya, itu know what you own and know why you own it. Jadi simple di pasar modal itu. Teman-teman kalau mau beli saham, teman-teman harus tahu teman-teman ini beli saham apa dan alasannya apa. Itu aja. Kebanyakan kalau saya lihat di stream atau mungkin
di hype-hype ya forum-forum gitu ya, itu teman-teman nggak ngerti dia tuh beli saham apa, dia mau diapain sahamnya, dia mau jadi seorang investor atau mau jadi seorang trader, dia punya time frame yang berapa lama, dia tuh nggak ngerti. Ya let's say misalkan gini, saya mau beli saham let's say ya PTBA gitu, saya mau hold mungkin 2 minggu, ya berarti saya nggak perlu dong baca prospektus atau mungkin saya menganalisa prospek batubara 40 tahun ke depan. Kan nggak nyambung. Saya mau pegang 2 minggu, tapi saya convictionnya 40 tahun ke depan, kan nggak nyambung. Jadi harus sinkron. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kata Peter Lynch, teman-teman harus mengerti apa yang teman-teman beli dan alasannya apa, itu aja. Kalau teman-teman udah nggak pegang 2 itu, nggak tahu ya, berarti teman-teman harus siap-siap lepas sahamnya. Kayak gitu. Jadi pada intinya kalau teman-teman pegang itu, harusnya sih bisa. Teman-teman bisa grow portofolionya. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Bang Boston sudah memberikan insight dan ilmu nih Bang. Sama-sama dari awal video sampai akhir video. Yes. Terima kasih juga buat teman-teman Stockbiter yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga diskusi hari ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode Stockbit Talk selanjutnya. Dadah!